Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supamdani dari kelas 2 Kespa 3. Sini saya akan menjawab uji kompetensi bab 1. Soal yang pertama, jelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut. Hak asasi adalah suatu hak pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sejak manusia itu lahir. Kewajiban asasi adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari hak asasi. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar disertai tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia dalam suatu negara tertentu. Kewajiban negara adalah kewajiban yang melekat pada manusia dalam suatu negara tertentu. Persamaan dari keempat konsep yang sudah disebutkan di atas adalah sama-sama menjelaskan hak dan kewajiban. Keempat konsep ini sama-sama menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang melekat utuh dalam diri manusia. Meski begitu, keempat konsep itu juga memiliki perbedaan yang signifikan. Hak dan kewajiban asasi melekat pada manusia secara universal dan tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan. Ini artinya semua orang yang hidup di dunia memiliki hak dan kewajiban asasi yang sama dan setara. Sementara itu, hak dan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Soal yang kedua, kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 1945 pada 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3. Soal yang ketiga, jelaskan faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor eksternalnya, yang pertama, penyebab pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Faktor eksternalnya, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Soal yang keempat, menurut Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara? Jadi yang pertama, penegakan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, melakukan optimalisasi terhadap berbagai macam peranan dari lembaga tinggi negara. Yang ketiga, melakukan peningkatan terhadap kualitas dari pelayanan publik guna untuk melakukan pencegahan dari berbagai macam bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran dari kewajiban. Yang keempat, melakukan peningkatan dari pengawasan pada masyarakat dan lembaga politik. Dan kelima, melakukan peningkatan terhadap prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara pada masyarakat dengan cara melalui sebuah lembaga pendidikan moral. Soal yang kelima, bagaimanakah cara Anda untuk menghindari melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pahami hak dan kewajiban. Pertama-tama penting untuk memahami hak dan kewajiban Anda sendiri, serta hak dan kewajiban orang lain dalam berbagai konteks. Yang kedua, lindungi hak orang lain, selalu perhatikan hak-hak orang lain. Jangan melakukan tindakan yang dapat merugikan, contohnya pencurian, penipuan, dan menyebar hoaks. Yang ketiga, patuhi kewajiban. Tunaikan kewajiban Anda sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Keempat, berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu mencegah kesalahpahaman atau konflik yang dapat melibatkan pelanggaran hak atau kewajiban. Yang kelima, bijaksana dalam penggunaan teknologi. Dalam era digital, hindari pelanggaran hak cipta, penyebaran informasi palsu, atau pelecehan daring. Gunakan teknologi dengan etika dan tanggung jawab. Keenam, bantu orang lain jika Anda melihat seseorang yang menghadapi pelanggaran hak atau mengabaikan kewajiban mereka. Yang ketujuh,
Pentingnya empati, cobalah untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain. Dengan merasakan empati, Anda dapat menghindari tindakan yang melanggar hak atau mengabaikan kewajiban. Sekian dari jawaban saya tentang uji kompetensi bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.